Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di sini saya Anissa Rasalsabila akan menjelaskan mengenai materi listrik statis. Nah, sebelum kita memasuki materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar proses pembelajaran kali ini berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan dimulai. Bangun! Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi, cikgu. Allahumma aftah alaina hikmataka waishur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Selamat pagi semua. Kompetensi dasarnya yaitu menjelaskan konsep listrik statis dan gejalanya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, sekarang saya akan menampilkan peta konsep dari materi kita yaitu listrik statis. Berdasarkan peta konsep, bahwasanya listrik statis itu dibentuk oleh muatan listrik. Nah, muatan listrik akan menimbulkan gaya listrik, di mana muatan listrik ini dideteksi oleh elektroskop. Nah, muatan listrik itu terdiri dari muatan positif dan muatan negatif. Oke, materi pertama yang akan kita bahas mengenai muatan listrik. Nah, di sini apakah kalian tahu muatan listrik itu apa sih? Emang benar ya listrik itu bermuatan? Bagaimana kita tahu kalau listrik itu bermuatan? Nah, di sini kita akan membahasnya. Setiap benda itu tersusun dari atom-atom yang sangat banyak. Nah, partikel-partikel penyusun atom itu terdiri dari proton, neutron, dan elektron. Di mana elektron merupakan partikel bermuatan negatif. Kemudian ada proton di mana partikel yang bermuatan positif. Dan yang terakhir adalah partikel neutron. Nah, partikel ini tidak bermuatan. Nah, inti atom itu terdiri dari proton dan neutron, sedangkan untuk elektron itu mengelilingi inti atom. Gejala sederhana yang dapat kita lihat itu ketika kalian itu menggosokkan penggaris ke rambut kalian yang kering, kemudian kalian dekatkan ke potongan-potongan kertas. Nah, maka terlihat bahwa potongan kertas itu akan mendekati penggaris atau menempel kepada penggaris. Nah, gejala ini tuh membuktikan bahwa adanya perpindahan muatan listrik atau si penggaris itu menjadi bermuatan listrik. Hampir sebagian besar benda itu tersusun dari muatan yang netral. Nah, akan tetapi dari beberapa perlakuan, elektron itu dapat berpindah dari benda satu ke benda yang lain. Nah, hal ini menyebabkan benda yang bermuatan tadinya netral akan berubah menjadi bermuatan positif ataupun negatif. Kasus penggaris dan potongan-potongan kertas ini sebelumnya itu kan penggaris digosokkan terlebih dahulu ke rambut. Nah, muatan elektron yang ada di rambut ini berpindah ke penggaris sehingga penggaris memiliki muatan elektron. Kemudian ada interaksi antara benda-benda yang bermuatan listrik. Muatan sejenis akan tolak-menolak seperti positif dengan positif ataupun negatif dengan negatif. Nah, muatan yang tidak sejenis akan tarik-menarik, misalnya positif dan negatif. Kemudian ada konduktor dan isolator, di mana konduktor ini adalah sifat yang dimiliki oleh benda-benda yang dapat menghantarkan listrik, di mana contohnya itu adalah paku. Nah, untuk isolator adalah sifat dari benda-benda yang tidak dapat menghantarkan listrik. Contohnya itu kayu. Nah, di antara dua sifat ini itu ada benda-benda yang memiliki sifat di antara keduanya. Nah, contohnya itu adalah silikon dan arsen. Nah, silikon dan arsen ini merupakan sifat dari semikonduktor. Keberadaan muatan listrik pada suatu benda itu dapat diketahui dengan elektroskop, di mana elektroskop ini memiliki bagian-bagian, yaitu yang pertama itu ada knob, kemudian ada batang logam, dan ada daun logam. Berdasarkan gambar, bahwasanya elektroskop pada saat netral, daun-daun logamnya akan menguncup atau sejajar.
Tetapi saat sisir bermuatan negatif didekatkan, maka elektron yang berada pada batang logam itu akan terdorong menuju daun elektroskop dan daun akan mekar. Dan pada saat kaca bermuatan positif didekatkan, maka elektron yang ada pada batang logam bergerak ke knop, sehingga daun bermuatan positif dan daun akan mekar. Pengosongan muatan listrik dapat terjadi jika ada jalan agar muatan yang berkumpul pada suatu benda ini dapat dipindahkan ke benda yang lain atau ke bumi. Nah, pengosongan muatan listrik ke bumi ini disebut pentanahan. Contohnya di mana? Contohnya itu pada penangkal petir yang ada di gedung-gedung besar. Ilmuwan asal Prancis yaitu Charles Coulomb pada tahun 1785 ia menyelidiki mengenai hubungan antara besar muatan dan jarak antara muatan dengan besar gaya listrik yang dihasilkan. Coulomb menyimpulkan bahwa besar gaya listrik antara kedua muatan listrik yang terpisah dengan jarak tertentu itu berbanding lurus dengan besar kedua muatan tersebut dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak dari kedua muatan tersebut. Nah, pernyataan ini itu sering disebut atau dinamai sebagai hukum Coulomb. Nah, secara matematis dapat ditulis sebagai berikut. Mana persamaannya itu adalah F sama dengan K Q1 dikali Q2 per R kuadrat, di mana F itu yaitu gaya listrik yang dihasilkan, kemudian K itu konstanta, kemudian Q adalah muatan listrik, dan yang terakhir adalah R yaitu jarak antara kedua muatan. Medan listrik adalah ruang di sekitar benda bermuatan listrik yang mengalami gaya listrik. Jika kita meletakkan benda yang bermuatan listrik ke dalam suatu ruangan, maka ruangan tersebut terdapat medan listrik. Nah, ketika kita meletakkan kembali benda yang berbeda yang memiliki muatan listrik juga ke dalam ruangan tersebut, maka kedua benda tersebut akan mengalami gaya. Nah, jika kedua benda tersebut itu memiliki jenis yang sama atau sejenis, maka gaya yang terjadi akan tolak menolak. Nah, jika kedua benda itu tidak sejenis, maka akan terjadi gaya tarik menarik. Kuat medan listrik itu ditentukan oleh kerapatan garis-garis gaya listrik. Nah, untuk mendapatkan besar nilai kuat medan listrik itu ditentukan dengan persamaan berikut. E sama dengan F per Q, di mana E adalah kuat medan listrik dan F adalah gaya listrik, kemudian Q adalah besar muatan listrik. Dua benda A dan B masing-masing bermuatan listrik sebesar 6 kali 10 pangkat min 9 Coulomb dan 8 kali 10 pangkat min 9 Coulomb pada jarak 4 cm. Tentukan A. Gaya tolak menolak antara kedua benda. B. Kuat medan listrik pada titik B oleh muatan A. Diketahui QA sama dengan 6 kali 10 pangkat min 9 Coulomb. QB sama dengan 8 kali 10 pangkat min 9 Coulomb. Sedangkan K atau konstantanya itu bernilai 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per Coulomb kuadrat. Di mana yang ditanya yaitu besar gaya tolak menolak dan besar kuat medan listrik. Di mana V sama dengan K Q1 dikali Q2 per R kuadrat. Kemudian masukkan nilai K yaitu 9 kali 10 pangkat 9 Nm kuadrat C kuadrat. Kemudian kali nilai muatan-muatannya yaitu Q1 dan Q2 per R kuadrat. Di mana hasil kali Q1 dan Q2 dibagi R kuadrat itu menghasilkan nilai 3 Newton. Kemudian dihasilkan besar nilai 2,7 kali 10 pangkat min 9 Newton untuk besar gayanya.
Di sini kita menggunakan persamaan E sama dengan F per QB, di mana Q yang kita gunakan yaitu Q pada benda B, karena kita akan mencari muatan pada benda B. Langsung saja masukkan nilai F dan QB-nya, yaitu 2,7 kali 10 pangkat min 9 Newton dan 8 kali 10 pangkat min 9 Coulomb. Nilai yang dihasilkan yaitu 0,34 Newton per Coulomb, yang berarti besar kuat medan listrik di sekitar benda B ini itu sebesar 0,34 Newton per Coulomb.